Kalau kita dengar kata bela negara, apa sih yang langsung terlintas di benak kita? Apakah perang? Atau angkat senjata? Atau pengorbanan besar di garis depan yang harus selalu hebat dan heroik? Lalu, di mana posisi kita sebagai masyarakat sipil dan ASN? Apakah kita harus menunggu situasi darurat dulu baru bisa dibilang membela negara? Atau jangan-jangan bela negara justru hadir dalam pilihan-pilihan kecil kita di hidup kita dan bisa kita lakukan setiap hari? Salam, perkenalkan saya Awal Nur Anissa, CPNS KPU Provinsi Kalimantan Timur yang saat ini sedang mengikuti latihan dasar CPNS yang diadakan oleh Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik Lembaga Administrasi Negara Kota Samarinda Angkatan 1 Kelompok 2 tahun 2026. Bela negara hari ini tidak selalu tentang pertempuran. Ia hadir dalam sikap, rasa tanggung jawab, dan konsentrasi kita sebagai warga negara. Dan hal tersebut tercermin dalam 5 konsensus dasar yang bisa kita lakukan dan implementasikan di kehidupan kita sehari-hari. Cinta tanah air tak selalu harus diucapkan. Kadang, ia hadir dalam hal sederhana seperti yang kita kenakan dan yang kita pilih setiap hari. Saat kita bangga memakai batik, atau saat kita memilih menggunakan produk dalam negeri. Di sanalah identitas kita berdiri. Di sanalah rasa bangga itu hidup. Cinta tanah air juga hadir saat kita mencintai lingkungan, seperti membuang sampah sesuai kategori, atau sesederhana menjaga kebersihan kantor dan lingkungan sekitar. Dari kepedulian kecil itulah kita menjaga masa depan bangsa. Kesadaran berbangsa dan bernegara seringkali justru hadir dalam hal-hal sederhana. Ia hadir dalam disiplin seperti datang tepat waktu atau menyelesaikan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai prosedur. Hal kecil, namun dari situlah kepercayaan dibangun. Kesadaran ini juga hadir dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan. Memakai helm saat berkendara, lengkap membawa SIM dan STNK, atau patuh administrasi pajak, termasuk membuat dan mengaktifasi akun Cortex. Setia kepada Pancasila bukan hanya menghafal 5 silanya. Ia hidup dalam praktik musyawarah mufakat, seperti mengikuti rapat dengan sungguh-sungguh dan menghormati keputusan bersama. Ia juga hadir dalam semangat tolong-menolong, seperti membantu rekan kerja yang kesulitan, memberikan pelayanan prima kepada masyarakat tanpa membedakan latar belakang, suku, agama, dan status sosial. Rela berkorban bukan selalu tentang kehilangan sesuatu yang besar. Ia juga hadir saat kita bersedia lembur demi tugas yang mendesak, saat kita menunda kepentingan pribadi demi tanggung jawab yang lebih besar. Disitulah kita belajar mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan diri sendiri. Rela berkorban juga hadir dalam tanggung jawab sosial dan kemanusiaan, memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui berinfak, dan memastikan diri kita menjadi bagian dari solusi saat terjadi kesulitan di sekitar kita. Karena bangsa ini berdiri bukan hanya karena kekuatan, tetapi karena kepedulian. Dan bela negara juga berarti menyiapkan diri, menjaga kesehatan dengan makan bergizi dan berolahraga, terus belajar mengikuti pelatihan dan meningkatkan kompetensi, karena bangsa yang kuat lahir dari pribadi-pribadi yang siap. Jadi, apakah bela negara selalu berat? Atau justru hadir dalam pilihan kecil setiap hari, dalam batik yang kita kenakan, dalam jam kerja yang kita hargai, dalam musyawarah yang kita hormati, dalam lembur yang kita jalani dengan ikhlas, dalam tubuh yang kita jaga, dan dalam ilmu yang terus kita tambah. Mengisi kemerdekaan bukan selalu tentang mengangkat senjata, dan setiap hari kita punya kesempatan untuk membela negara.